Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas dan parameter-parameternya. Yang pertama ada elastisitas. Elastisitas merupakan sifat material yang memungkinkan material tersebut kembali ke bentuk atau ukuran aslinya setelah mengalami deformasi akibat gaya eksternal. Kemudian berikut merupakan parameter elastisitas. Yang pertama yaitu normal stress atau tegangan normal yang terjadi ketika gaya diterapkan tegak lurus terhadap permukaan suatu material dengan persamaan F per A. Kemudian ada normal strain atau regangan normal, yang merupakan perubahan panjang suatu material akibat tegangan yang diberikan relatif terhadap panjang awalnya, dengan persamaan epsilon sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Kemudian ada yang modulus. Yang modulus merupakan ukuran kekakuan material dalam arah tegak lurus, yaitu rasio tegangan normal terhadap tegangan normal atau normal stress terhadap normal strain. Yang persamaannya merupakan E sama dengan normal stress dibagi dengan epsilon atau normal strain. Kemudian ada Poisson ratio. Poisson ratio merupakan perbandingan antara perubahan ukuran dalam arah tegak lurus gaya dengan perubahan ukuran searah gaya, yang dimana persamaannya merupakan delta D atau perubahan ukuran dibagi dengan panjang per delta L atau perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Kemudian ada Lens parameter. Lens parameter merupakan konstanta material yang digunakan dalam elastisitas untuk mendeskripsikan hubungan antara tegangan dan regangan dalam material isotropik, atau perubahan ini bisa dilihat dari segala arah. Kemudian ada shear stress. Shear stress itu bekerja secara sejajar dengan bidang. Apabila tadi normal stress itu tegak lurus, maka shear stress ini sejajar dengan bidang. Kemudian ada shear strain. Shear strain ini merupakan perubahan sudut yang terjadi dalam material akibat tegangan geser. Dalam gambar ini ditandai dengan gamma atau delta X per L. Kemudian ada shear modulus. Shear modulus merupakan perbandingan antara shear stress dan shear strain. Modulus ini menunjukkan kekakuan suatu material terhadap tegangan geser, yang apabila dalam persamaan ini yaitu shear stress dibagi dengan tan gamma. Kemudian di sini ada gelombang seismik. Gelombang seismik itu merupakan strain dinamik atau strain elastik yang berubah terhadap waktu, yang merambat melalui material elastik seperti batuan sebagai tanggapan terhadap suatu gangguan dinamik. Gelombang seismik ini terbagi menjadi dua, yaitu body wave dan surface wave. Nah, body wave sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P ini sendiri itu merupakan gelombang merupakan gelombang longitudinal yang dimana arah pergerakan partikel akan searah dengan arah rambat gelombang. Gelombang P ini disebut gelombang primer. Kemudian ada gelombang S atau gelombang sekunder yang merupakan gelombang transversal yang dimana arah pergerakan partikel akan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Nah, persamaan gelombang seismik dan gelombang P. Pertama, ditinjau dari kubus yang ada di sini. Kubus ini dikenakan oleh gaya tertentu. Nah, tekanan yang mengenai benda tersebut jika ditinjau pada salah satu permukaannya mempunyai komponen sebagai berikut, yaitu sigma XX ditambah parsial diferensial parsial sigma XX dibagi dengan parsial X dx dan seterusnya. Komponen-komponen itu adalah gaya tiap unit volume benda bidang X yang berarah pada sumbu X, Y, Z. Untuk permukaan bidang lainnya sama dengan
bidang X. Nah, total gaya pada sumbu X yang terjadi pada benda kubus tersebut adalah F sama dengan parsial sigma XX dibagi dengan parsial X ditambah dengan parsial sigma YX per parsial Y ditambah dengan parsial sigma ZX dibagi dengan parsial Z dx dy dz, dengan dx dy dz itu merupakan satuan volume kubus. Volume kubus. Nah, kemudian menurut Newton, gaya itu merupakan perkalian antara massa dan percepatannya, yaitu F sama dengan ma. Nah, apabila dikaitkan dengan densitas benda, F itu merupakan rho VA, yang dimana V ini bisa diganti dengan volume kubus dengan dy dx, dx, dy, dan dz. Kemudian percepatannya diganti dengan parsial U, 2 kali parsial 2 kali U, dibagi dengan parsial T kuadrat. Nah, kemudian setelah di F-nya itu diganti dengan yang parsial sigma XX dan seterusnya itu sama dengan rho dx dy dz dan parsial 2 kali U dibagi dengan parsial T kuadrat. Nah, kemudian dx dy dz-nya tuh bisa dihilangkan. Nah, sebelum itu digunakan persamaan-persamaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu epsilon xx sama dengan parsial U dibagi dengan parsial X, itu epsilon YY itu parsial E dibagi dengan parsial Y, kemudian epsilon ZZ ini sama dengan parsial W dibagi dengan parsial Z. Nah, kemudian ada persamaan epsilon XY yang sama dengan epsilon YX itu parsial kecepatan dibagi dengan parsial X ditambah dengan parsial U dibagi dengan parsial Y. Untuk epsilon XX ini merupakan tegangan normal ya, atau normal stres, dan kemudian untuk epsilon XY dan seterusnya itu merupakan tegangan geser. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah perubahan volume, persatuan volume atau dilatasi yang diberi simbol segitiga atau delta, itu merupakan penjumlahan dari tegangan normal epsilon XX, tegangan normal, tegangan ya, mohon maaf, tegangan epsilon XX ditambah epsilon YY dan epsilon ZZ. Nah, kemudian ada persamaan hukum Hooke yang sigma II sama dengan lambda dikali dengan delta ditambah dengan 2 mu epsilon II, yang dimana I-nya ini merupakan XYZ. Dan kemudian ada persamaan hukum yang kedua, yaitu sigma IJ, di mana sigma IJ ini merupakan mu dikali dengan epsilon IJ, yang dimana I-nya tidak boleh sama dengan J. Nah, setelah itu persamaan-persamaan ini bisa disubstitusikan ke persamaan sebelumnya yang dimana akan menjadi dengan rho parsial 2 kali dari U dibagi dengan parsial T kuadrat, yang dimana ini untuk yang X itu disubstitusikan yang delta itu tadi ke persamaannya, dimana sigma XX ini itu menjadi lambda dikalikan parsial delta atau perubahan dilatasi tadi dibagi dengan parsial X ditambah dengan 2 mu
dikali dengan parsial dari epsilon xx dibagi dengan parsial x ditambah dengan mu parsial epsilon xy dibagi dengan parsial y ditambah dengan mu dikali dengan parsial epsilon zz dibagi dengan zz yang kemudian mu-nya itu bisa dikeluarkan ya dan digabungkan yang akhirnya menjadi lambda dikali dengan parsial dari dilatasi atau perubahan tadi dibagi dengan delta x ditambah dengan mu nabla kuadrat u ditambah dengan mu parsial dari penjumlahan tadi parsial u dibagi dengan parsial x ditambah dengan parsial v dibagi dengan parsial y ditambah dengan parsial w dibagi dengan parsial z yang kemudian itu menjadi lambda ditambah dengan mu dikali dengan parsial delta dibagi dengan x ditambah dengan mu nabla kuadrat u yang dimana nabla kuadrat u ini adalah parsial u 2 kali dibagi dengan parsial x kuadrat ditambah parsial u 2 kali dibagi dengan parsial y kuadrat ditambah parsial u 2 kali dibagi dengan parsial z kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, persamaan itu dapat diterapkan pada sumbu y dan sumbu z yang dimana menjadi seperti ini. Kemudian, secara 3 dimensi, arah perabotan gelombang ini dinyatakan dengan sumbu y, x, y, dan z ini. Yang dimana itu dijumlahkan saja, tinggal dijumlahkan antara x, y, dan z yang menjadi lambda ditambah 2 mu, nabla kuadrat dikali dengan delta. Yang dimana lambda dan lambda plus 2 mu-nya itu bisa dipindahkan ke arah kiri yang menjadi rho dibagi lambda ditambah 2 mu dikali dengan parsial delta 2 kali dibagi dengan parsial t kuadrat yang sama dengan nabla kuadrat delta. Nah, persamaan sebelumnya itu merupakan persamaan gelombang longitudinal. Nah, dari persamaan gelombang longitudinal tersebut diperoleh kecepatan gelombang longitudinal atau yang dikenal dengan kecepatan gelombang P, yaitu kecepatan gelombang P sama dengan akar dari lambda ditambah 2 mu dibagi dengan rho. Nah, kemudian untuk persamaan gelombang transversal, maka persamaan dari yang sumbu Y itu diturunkan terhadap Z dan persamaan yang sumbu Z itu diturunkan terhadap Y. Yang dimana hasilnya itu dikurangi yang akhirnya itu sebelum yang menjadi rho parsial 2 kali dari hasil pengurangannya dibagi dengan delta T parsial T kuadrat yang sama dengan mu nabla kuadrat dari pengurangan hasil penurunan terhadap Z ini tersebut. Nah, dengan menggunakan persamaan theta X yang dimana itu adalah parsial W per parsial Y dibagi dengan parsial V dibagi parsial Z, itu diganti dengan theta X. Nah, yang hasilnya akan menjadi rho dibagi dengan mu dikali dengan parsial theta X 2 kali dibagi dengan parsial T kuadrat yang dimana sama dengan nabla kuadrat dikali dengan theta X. Nah, untuk arah penjalanan Y dan Z diturunkan dengan cara yang sama, sehingga diperoleh hubungan rho
parsial dari delta theta X 2 kali dibagi dengan parsial T kuadrat yang dimana hasilnya sama dengan mu dari mu dikali dengan nabla kuadrat dikali dengan theta Y sama dengan yang Z. Kemudian ketika persamaan tersebut menyatakan persamaan gelombang transversal yang dimana gelombang tersebut itu diperoleh kecepatan gelombang transversal atau dikenal dengan kecepatan gelombang S yang persamaannya yaitu kecepatan gelombang S sama dengan akar dari mu dibagi dengan rho. Nah, kemudian berdasarkan dari persamaan gelombang longitudinal dan persamaan gelombang transversal itu dapat ditarik suatu konklusi bahwa persamaan tersebut berlaku umum. Hubungan tersebut itu disebut dengan gelombang skalar yang secara umum dituliskan dengan persamaan tersebut. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.